Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tutorial membuat storyboard dengan menggunakan storyboard.det yang tersedia di Google. Nah, terlebih dahulu kita mengetikkan storyboard.det di Google. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ya, untuk linknya bisa dilihat di bawah. Lalu kita login. Nah, kita bisa menggunakan Facebook, Microsoft, ataupun akun Google. Di sini saya login dengan menggunakan akun Google. Nah, setelah login tampilannya seperti ini. Di sini saya sudah pernah membuat storyboard sebelumnya ya. Nah, karena storyboard yang kita gunakan ini gratis, jadi storyboard.det ini hanya bisa digunakan 2 kali selama 1 minggu. Untuk mengakalinya kita bisa dengan cara mengeditnya agar kita bisa membuat kembali storyboard.det storyboard yang baru. Nah, ini kita mulai edit ya dari storyboard yang sudah pernah kita buat. Di sini untuk akun gratis kita bisa membuat storyboard dengan skala sel 1x3 ya, untuk 3 sel dan juga untuk 6 sel. Nah, kita akan mencoba untuk membuat yang 6 sel. Nah, di sini ada scan ya. Scan ini berupa bangunan-bangunan. Ada karakternya juga, kita memilih ada dewasa, remaja, anak-anak sesuai dengan kebutuhan storyboard yang akan kita buat. Ada juga untuk percakapan, bubble percakapan. Lalu ada shapes untuk membuat narasi dari storyboard yang kita buat. Nah, ini banyak bentuk. Ada juga simbol yang bisa untuk memperjelas lagi. Nah, kita coba kan membuat untuk 3 sel di bawahnya yang masih kosong. Nah, saya memilih tema di dalam ruang kelas. Misalkan kita pilih scan untuk di ruang kelas ya. Nah, misalkan kita pilih yang ini. Nah, di sini kita juga bisa mengedit untuk memilih warna, misalkan dindingnya kita akan ganti atau lantainya akan diganti warnanya, bisa diedit di sini. Nah, kita pilih dindingnya berwarna kuning ya, lalu untuk lantainya berwarna putih. Nah, lalu kita akan menambahkan karakter. Misalkan akan menambahkan karakter guru. Di jobs belum tersedia untuk karakter guru ya, hanya ada dokter, lalu pemadam, dan lain sebagainya. Oke, misalkan kita pilih karakter yang ini ya, kita akan mengganti rambutnya menjadi warna hitam. Lalu untuk pakaiannya, nah ini warna kulit, kita bisa memilih pakaiannya. Karena karakter guru mungkin karena
kuning seperti ini ya. Selanjutnya misalkan si gurunya ini sedang berbicara ke muridnya, kita bisa menggunakan bubble untuk percakapan ini. Nah, kita bisa menuliskan di sini ya, misalkan selamat pagi anak-anak. Nah, lalu kita atur sesuai dengan keinginan. Lalu misalkan untuk di sel yang selanjutnya, mungkin untuk scan dari murid-muridnya ya. Nah, kita pilih yang sesuai. Ini sepertinya kurang cocok ya. Kita ganti yang dirasa sesuai. Nah, mungkin ini. Lalu kita akan menambahkan karakter untuk muridnya. Kita memakai yang teens ya, atau untuk karakter remaja. Nah, di sini belum tersedia karakter yang berpakaian sekolah. Kita memilih yang ini ya, sepertinya cocok. Nah, kita akan edit posenya menjadi seperti duduk. Nah, ini tangannya, tangan kiri dan tangan kanan supaya terlihat sedang duduk di kursi. Kita bisa edit posenya di sini. Nah, karena dirasa kurang sesuai ya, maka kita bisa menghapus untuk bagian kakinya agar terlihat seperti sedang duduk di kursi. Nah, seperti ini. Kurang pas ya. Kita bisa cut lagi bagian badannya supaya terlihat sedang duduk, lebih terlihat natural. Nah, ini dia. Lalu misalkan kita menambahkan karakter untuk siswa yang laki-laki. Nah, kita juga sama edit posenya seperti tadi, tangannya ya bersedekap di meja. Lalu untuk agar terlihat duduk, kita bisa menghapus bagian tubuh bagian bawahnya. Nah, ini sudah terlihat seperti sedang duduk. Lalu misalkan si muridnya ini menjawab ya, kita bisa menggunakan bubble percakapan seperti tadi. Kita tuliskan di bubble-nya jawaban untuk sapaan dari gurunya. Nah, lalu untuk sel yang terakhir, misalkan scan di luar sekolahan. Nah, kita bisa menambahkan seperti ini ya. Misalkan jam istirahat, si siswanya sedang berada di luar lingkungan sekolah. Kita sesuaikan saja ukurannya agar terlihat natural. Saya mencoba mencari tas ya biar terlihat pulang ke rumah, namun belum tersedia untuk tas. Nah, di sini kita juga bisa memilih filter.
ada filter untuk di laboratorium, di sekolah. Nah, ini proses save. Nah, ini yang sudah kita buat, kita bisa men-save ke bentuk image, PDF atau GIF. Nah, kita di sini menyimpan sebagai PDF. Nah, ini sedang dalam proses mengunduh. Oke, mungkin cukup sekian dari saya mengenai tutorial membuat storyboard dengan website Storyboarded. Nah, storyboard ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran, mendukung media pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.